Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo historian, kembali lagi dengan saya LK Pikril Al-Hasani di Stopodcast Himas FIP Unsir periode 2021. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini meskipun dalam tatap maya, semoga kita tetap diberi kesehatan. Di sini juga saya tidak sendiri, saya sudah ditemani 3 narasumber sekaligus yang berkompeten. Ada yang dari Kuningan, ada yang dari Ciamis, ada yang dari Cianjur. Maka dari itu, kita lebih baik perkenalan terlebih dahulu. Baik, untuk narasumber 1 bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya menjadi narasumber yang pertama ya. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Yadin Nuryadin. Dan asal tempat tinggal saya dari Ciamis. Dan saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Siliwangi, pendidikan sejarah tentunya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya kepada narasumber kedua. Baik, perkenalkan saya Muhammad Pujan Septiana, asal dari Kabupaten Kuningan. Saya sedang menempuh studi S1 di Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Sejarah. Sekian. Selanjutnya kepada narasumber ketiga. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri. Saya Farida Alawiyah, domisili Kabupaten Cianjur. Sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Siliwangi, program studi Pendidikan Sejarah. Mungkin itu saja. Baik, apakah semuanya sehat? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, meskipun hanya lewat virtual, tetapi semoga tidak menghilangkan eksistensi dari diskusi yang seharusnya ya. Baik ya, untuk mengefektifkan waktu, beberapa hari sebelumnya gitu Indonesia mendapat kabar duka bahwasannya Indonesia kehilangan prajurit terbaik angkatan lautnya karena terjadinya tenggelam kapal selam KRI Nanggala 402 yang dimana para awak yang berjumlah 53 orang gugur di lautan perairan Bali yang dimana kedalaman 850 meter. Tak bisa dibayangkan gitu ya, 850 meter berapa dalamnya. Jangan jauh-jauh 850 meter. Kolam saja yang hanya 4 atau sampai 5 meter kita sudah anggap dalam gitu. Apalagi ini 850 meter. Maka dari itu ya semoga untuk keluarga yang ditinggalkan semoga ditabahkan dan untuk korban yang gugur semoga terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dari warga sejarah pasti banyak pertanyaan gitu. Mengapa kapal selam KRI Nanggala 402 ini terjadi tenggelam di perairan Bali? Ataukah itu karena kesalahan dari kapal selamnya ataupun pengaruh dari alam? Nah, maka dari itu timbul banyak pertanyaan seperti bagaimana sih kronologis kapal selam KRI Nanggala 402 ini bisa tenggelam, penyebab dan segala akibatnya itu bagaimana. Nah, maka dari itu kita langsung saja tanyakan kepada narasumber 1, bagaimana sih kronologis tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 dan segala penyebab akibatnya. Maka dari itu, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan sedikit lah tentang literatur yang telah saya baca tentang kasus dari tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 ini. Nah, dari literatur yang telah saya baca, bahwa Tentara Nasional Indonesia telah menyatakan bahwa kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam atau istilah dalam militernya yaitu subsang di Laut Bali. Kapal terdeteksi berada di kedalaman hingga 800 meter di bawah permukaan laut. Peningkatan status menjadi subsang ini diambil dari tim evakuasi menemukan beberapa bukti otentik serpihan barang KRI Nanggala. Salah satunya berbentuk tabung torpedo, tabung air minum, hingga alat sholat. Pernyataan tersebut menjadi jawaban dari pencarian selama beberapa hari terakhir ini. Dan literatur yang telah saya baca itu menunjukkan beberapa fakta tentang
tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 ini. Di antaranya yang pertama adalah kronologi awalnya itu adalah hilang kontak. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjelaskan kronologi kapal selam hilang kontak di perairan Bali Rabu 21 April 2021 saat hendak melakukan latihan tembak rudal C-802 dan torpedo. Pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, KRI Nanggala 402 meminta izin menyelam Persikop Dep pada kedalaman 13 meter dan bersiap menembakkan torpedo. Sesuai dengan prosedur, kapal selam didampingi Sea Raider yang akan mengikuti torpedo saat meluncur. Nah, pada pukul 3 sampai 3.30, haluan KRI Nanggala 402 masih bisa dilihat saat Sea Raider dengan jarak 50 meter. Dan pada pukul 3.30, KRI yang lain menempati posisi untuk persiapan torpedo meluncur. Nah, pada pukul 3.46 waktu Indonesia Barat, Sea Raider monitor persikop dan lampu pengenal KRI Nanggala 402 yang perlahan mulai menyelam tidak terlihat. Dan pada pukul 3.46 sampai 4.46, KRI Nanggala berkali-kali dipanggil, namun tidak merespon. Seharusnya persikop terlihat, tapi KRI Nanggala 402 langsung tenggelam dan tak tampak lagi. Komunikasi dengan KRI Nanggala 402 sudah tidak terjalin pada saat itu. Dan pada jam 4:17, helikopter diterbangkan untuk melakukan deteksi visual, dan hasilnya nihil. Dan pada jam 5.15 waktu Indonesia Barat, KRI Nanggala 402 dijadwalkan muncul di permukaan, namun tidak kunjung timbul. TNI AL lalu memberlakukan prosedur yang dijalankan kala kapal selam hilang kontak dan mengalami permasalahan. Dan pada pukul 6.46, TNI Angkatan Laut memberlakukan isyarat submitted. Seluruh unsur dikerahkan untuk mencari KRI Nanggala 402 dan latihan pun ditunda. Dan fakta yang kedua yaitu KRI Nanggala ini membawa 53 awak dan diduga kelebihan muatan. Kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI AL hilang kontak di perairan utara Bali membawa 53 awak di dalamnya. Kondisi 53 prajurit TNI Angkatan Laut itu bisa dipastikan meski kapal selam itu dinyatakan tenggelam gitu kan. Jadi prajurit yang ada di dalamnya itu masih belum bisa dipastikan karena masih sumber yang informasi dari tenggelamnya kapal ini masih belum abu-abu gitu kan, masih banyak sumber yang datang dan pergi begitu saja gitu kan, jadi tidak kejelasannya masih dipertanyakan. Namun melihat kondisi ini, anggota Komisi 1 DPR Mayor Jenderal TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menyoroti jumlah kru KRI Nanggala 402 yang melebihi kapasitas. Menurutnya, jumlah maksimal kapal selam itu semestinya hanya 38 orang, sedangkan pada kemarin itu 53 orang, jadi diduga kelebihan muatan juga. Dan yang terakhir adalah tahapan subluk, submis, dan subsang. TNI memutuskan untuk menaikkan status hilangnya KRI Nanggala 402 dari submis atau hilang kontak menuju fase subsang atau tenggelam. Peningkatan status menjadi subsang ini dilakukan setelah mereka menemukan beberapa bukti otentik serpihan barang KRI Nanggala. Salah satunya berbentuk tabung torpedo, barang yang ditemukan di sekitar radius 10 km dari titik pencarian, sementara tidak ada kapal lain melintas di daerah situ. Penemuan beberapa barang tersebut juga mengindikasikan bahwa kapal mengalami keretakan. Jadi pada kesimpulannya, kecelakaan kapal selam dari KRI Nanggala 402 ini disebabkan banyak faktor. Dan para peneliti juga, para ahli kapal selam tentunya mengemukakan beberapa teori. Yang pertama mungkin teori tentang iklim yang pada saat itu tidak mendukung gitu kan, sehingga menyebabkan tekanan di dalam laut itu over ataupun kelebihan, sehingga menyebabkan kapal selam itu retak gitu kan. Dan ada juga yang menyebutkan retak menjadi 3. Dan
Ada juga yang menyebutkan bahwa kapal itu kelebihan muatan dan yang seharusnya 38 orang ini diisi dengan 53 orang sehingga mengalami kelebihan muatan. Mungkin dari literatur yang telah saya baca, mungkin sepertinya narasumber satu kehilangan koneksi ya. Jadi ya bisa sedikit kita simpulkan lah mengapa gitu KRI Nanggala 402 bisa tenggelam di perairan Bali. Ya, mungkin satu karena faktor iklim yang dimana aliran laut mungkin lagi deras-derasnya. Yang kedua mungkin faktor dari kapal tersebut karena kelebihan muatan, terus karena ada retak-retak. Maka dari itu terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Ya mungkin lanjut ke sesi 2. Pasti dari setiap hal ataupun apapun pasti memiliki kesejarahannya, mau apapun itu dalam hal aspek apapun. Nah, jadi bagaimana sih sejarah kapal selam pada zaman dahulu dan mengapa gitu kapal selam tersebut harus dibuat dan siapakah penemu kapal selam pertama di dunia ini? Saya serahkan kepada narasumber kedua. Ya, baik. Bapak LK, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menjelaskan atau memberitahu tentang sejarah kapal selam itu berasal atau dibuatnya di mana. Pada awalnya, seseorang dari Jerman yang bernama Cornelis de Rebel untuk pertama kalinya membangun kapal yang bisa tenggelam di bawah air. Ia membangun kapal tersebut menggunakan perahu dayung, seperti perahu dayung dan dilapisi kulit. Kapal tersebut itu yang ia buat itu mampu menyelam hingga 4,5 meter di bawah permukaan laut. Dan selanjutnya ada seseorang penemu lagi atau mengembangkan dari si Cornelis de Rebel ini, yaitu David Brasnell, seorang penemu dari Amerika. Ia juga membangun kapal selam yang digunakan untuk kapal selam kemerdekaan Amerika Serikat. Yang kedua juga, yaitu dari Amerika juga, yaitu Robert Fulton, yaitu membangun kapal selam yang serupa namun kecil, kemudian diberi nama Nautilus yang memiliki bahan peledak atau bisa disebut kapal untuk berperang. Lambat laun, setelah kapal jenis ini semakin dikembangkan, banyak penemu mengkaji dan membuat kapal dengan tenaga uap atau tenaga bensin dan diesel. Hingga sampai sekarang ada yang tenaga baterai yang digunakan oleh kapal selam Nanggala 402 itu menggunakan tenaga baterai dan diesel. Dan akhirnya pada abad ke-20 ditemukan kapal selam bertenaga diesel. Mesin diesel tersebut sanggup menggerakkan kapal selam saat di bawah permukaan air. Jadi mesin itu bisa menjalankan kapal selam dengan baik dengan mesin yang sangat canggih. Kemudian kapal selam itu berevolusi lagi menjadi kapal selam yang bertenaga motor listrik dan dilapisi dengan baterai. Mengapa kapal selam bertenaga motor listrik dengan baterai itu ditemukan? Karena kapal selam itu sangat efisien dan hemat energi dan tidak mencemari lingkungan sekitar atau mencemari laut. Akankah gas buangnya itu. Dan kapal selam diesel atau listrik ini pertama kali digunakan pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kemudian digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Angkatan Laut Amerika Serikat itu mengembangkan lagi. Jadi Angkatan Laut Amerika Serikat ini
mengembangkan lagi kapal selam yang bertenaga nuklir yang bernama USS Nautilus untuk pertama kalinya pada tahun 1954. Dan yang kapal selam yang tercanggih yaitu kapal selam tenaga nuklir. Tetapi kapal selam tenaga nuklir ini tidak boleh dipakai untuk perang dikarenakan ada zat nuklirnya, karena di peraturan perang itu tidak boleh memakai zat kimia. Terus arti dari kapal selam itu adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air. Umumnya kapal selam itu ditujuan untuk sebagai kepentingan militer seperti patroli bawah laut atau memata-matai musuh, dan digunakan oleh angkatan laut di berbagai negara. Seperti Jerman yang memiliki kapal selam yang populer dengan sebutan U-boot, yang merupakan ringkasan bagi Unterseeboot yang mulai ditugaskan sama dengan kapal selam yang digunakan oleh Amerika Serikat atau Angkatan Laut Amerika Serikat pada Perang Dunia I sebagai sistem senjata yang mematikan bagi Angkatan Laut. Dan kapal serang U-boot ini dipakai di 2 kali perang, yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia II, sehingga kapal selam ini terkenal di berbagai macam negara. Dan terus ada yang satunya lagi, kembaran dari U-boot, yaitu U-class, yang kapal selam ini mempunyai kekuatan utama dari Angkatan Laut Uni Soviet atau Rusia, dan hampir mirip fiturnya dari U-boot. Sekian dari saya pemaparannya. Terima kasih. Nah, terima kasih gitu ya kepada narasumber kedua. Jadi kita tahu bahwa kapal selam pertama dibuat di dunia yaitu di Jerman. Terus selanjutnya dibuat di Amerika Serikat, di mana pada tenaga pertama memakai diesel. Lalu dilanjutkan dengan motor listrik, ditambah dengan baterai untuk meramahkan lingkungan daerah laut. Terus ada kapal selam yang sangat canggih, yaitu yang dibuat oleh Amerika Serikat, yaitu dengan tenaga nuklir, yang pernah dipakai pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Nah, jadi kita juga tahu bahwa alasan kenapa sih kapal selam harus dibuat di dunia ini. Nah, yang tadi sudah disebutkan oleh narasumber kedua, yang pertama yaitu untuk patroli bawah laut. Karena mungkin tak ada yang tahu gitu ya, dari setiap negara pasti ada konflik dengan segala cara. Maka dari itu dibuatlah kapal selam tersebut. Nah, menyinggung dari yang kejadian sebelumnya gitu ya, yang tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402. Nah, apakah ada juga kejadian masa lalu tentang sama halnya seperti KRI Nanggala? Nah, jadi korelasinya dengan kejadian serupa di masa lalu apakah ada atau tidak? Nah, saya serahkan kepada narasumber ketiga. Baik, terima kasih moderator. Nah, mungkin untuk korelasi dari kejadian insiden Nanggala 402 ini tuh ada sih sebetulnya di sejarah gitu ya. Mungkin untuk untuk di Indonesia hal ini pertama kali gitu terjadi. Namun untuk di dunia sendiri hal ini bukan pertama kali terjadi gitu, melainkan sebelum kejadian KRI Nanggala ini tenggelam masih banyak sekali gitu kapal selam yang tenggelam gitu. Nah, mungkin salah satunya seperti K129 gitu ya, yang tenggelam di Samudra Pasifik gitu. Terus juga kapal selam cruise gitu ya, milik Rusia gitu. Nah, menyinggung mengenai kapal selam cruise ini tuh salah satu kapal selam yang memang kebanggaan dari Rusia sendiri gitu. Karena bisa dikatakan kapal selam cruise ini tuh tidak bisa ditenggelamkan gitu, bahkan tahan dengan serangan-serangan torpedo gitu. Namun selebihnya takdir nggak ada yang tahu ya. Nah, kemudian si kapal cruise ini tuh sebuah kapal selam besar gitu ya, di mana memang
si bagiannya itu tuh bisa dibagi dua sehingga kapal selam cruise ini tuh bisa ditugaskan untuk peluncuran torpedo gitu. Nah, itu sih. Namun pada tahun 2000 gitu ya, tepatnya pada 12 Agustus, kapal selam cruise ini yang waktu itu tuh bermuatan 118 orang gitu ya. Karena bertugas untuk meluncurkan torpedo. Awal mulanya sih ketika pada saat itu pukul 11.29 atau 11.30 lah. Nah, dari kapal cruise ini tuh meminta izin gitu untuk meluncurkan torpedo. Namun pada jam atau pada pukul 13.30 gitu ya, peluncuran torpedo ini tuh tidak ada kabar. Nah, hal ini dianggap oleh pusat gitu ya, seperti lebih ke ini mah gangguan teknis saja gitu. Karena memang seperti biasa gitu ya, di kapal selam ini tuh suka ada gangguan teknis atau gangguan komunikasi gitu dengan pusat. Dan ternyata setelah 15 jam atau 16 jam, ternyata kapal ini tuh benar-benar lost kontak gitu. Sehingga setelah 16 jam baru dicari, disisir gitu ya. Di mana sih maksudnya letak tenggelamnya itu. Nah, setelah diketahui, dari situ tidak langsung adanya pertolongan, namun setelah 15 jam setelah ditemukannya titik dari kapal selam cruise ini tuh baru dikerahkan untuk pertolongan gitu. Nah, penyebabnya sendiri sebetulnya banyak banyak persepsi sih. Ada yang bilang karena mungkin kebocoran hidrogen dari torpedonya sendiri gitu ya. Sehingga pada akhirnya memicu kebakaran. Nah, seperti itu. Ada juga yang bilang bahwa ini tuh kebocoran bahan bakar cair misil gitu sehingga mengakibatkan ledakan di kapal selam cruise ini gitu. Nah, pada awalnya terjadi 2 kali ledakan ya, yang dimana yang pertama itu, ledakan pertama itu bisa dimungkinkan bahwa sebagian awak kapal ini meninggal dunia gitu. Namun sebagian lagi masih ada yang bertahan. Nah, kemudian untuk di ledakan kedua, berhubung ledakan kedua ini tuh cukup besar sekali sehingga dipastikan seluruh dari awak kapal tersebut meninggal dunia gitu. Nah, mungkin itu sih untuk korelasinya dari insiden Nanggala 402 dengan insiden tenggelamnya kapal selam di masa lalu. Nah, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih gitu ya ke narasumber ketiga tentang korelasi dengan masa lalu dengan yang sekarang KRI Nanggala 402. Nah, mungkin ya dari yang masa lalu bisa lebih jelas tentang penyebab hilangnya kapal tersebut. Mungkin karena kebocoran dari pipa-pipa yang torpedo. Ada tanggapan dari narasumber 2, 3, narasumber 1 tentang tadi kronologis dari tenggelamnya kapal selam ini dan dengan korelasinya. Jika ada, silakan. Izin masuk ya, moderator sebelumnya. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Karena mohon maaf di sini sedang ada gangguan sinyal sedikit ya, gangguan teknis. Nah, saya izin menanggapi tentang dari kronologis yang tadi saya paparkan tentang tenggelamnya kapal selam gitu kan Nanggala 402 ini dengan adanya ataupun terbentuknya awal mula adanya kapal selam gitu kan, sejarahnya, penemunya, dan perkembangan dari masa ke masa, mulai dari teknologi yang paling tertinggal sampai yang terbarukan gitu kan hingga saat ini, hingga korelasinya dengan kejadian di masa lalu tentang kapal selam juga yang tenggelam gitu, sama halnya dengan sekarang. Nah, mungkin saya bisa menanggapi tentang kapal selam yang tenggelam itu rata-rata sedang melakukan patroli ataupun melakukan pengujian torpedo gitu kan, pengujian torpedo di
laut lepas, di dalam lautan lepas. Nah, dari situ kita dapat ambil hikmah kan, kita itu anak sejarah istilahnya, harus bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada gitu kan, dari setiap peristiwa yang telah berlalu. Nah, mungkin hikmah ini bisa bermanfaat, bisa sangat bermanfaat bagi TNI Angkatan Laut ke depannya gitu kan, khususnya umumnya bagi kita semua sebagai wawasan tentang kapal selam dan segala kesalahan yang ada di dalamnya gitu. Nah, mungkin dari dua peristiwa tersebut, dari kapal selam Krus dan kapal Nanggala 402 ini dapat kita ambil bahwa istilahnya sekuat-kuatnya, setangguh-tangguhnya kapal selam gitu kan, pasti akan tetap saja gitu kan, entah itu kesalahan human error sendiri, entah itu kesalahan teknis sendiri gitu kan, tapi tetap saja gitu kan, di dunia ini tidak ada yang kekal sekekal-kekalnya gitu kan. Nah, untuk dalam hal teknis gitu kan, bisa dievaluasi bahwa setiap peluncuran ataupun istilahnya patroli dari kapal selam itu harus ada pengecekan teknis sedini mungkin ataupun sedetail mungkin, sehingga meminimalisir gitu terjadinya kesalahan kondisi yang sendiri bisa diminimalisir, sehingga bisa terlaksananya patroli ataupun peluncuran torpedo dengan secara baik dan benar gitu, sehingga tidak menemukan korban jiwa. Mungkin rekan-rekan yang lain bila ingin Baik, dipersilakan kepada yang lain. Izin masuk, moderator. Silakan. Mungkin dari saya cukup ya dari narasumber pertama gitu. Karena memang apa ya, pada dasarnya apa yang saya ingin ucapkan itu sebetulnya sudah terwakili juga oleh narasumber pertama gitu ya. Mungkin untuk sebelumnya di sini saya ucapkan turut berduka cita ya atas tenggelamnya kapal Nanggala 402. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa ditabahkan dan bisa selalu disabarkan. Nah, mungkin itu saja sih. Baik, tambahan juga dari saya gitu ya. Mungkin untuk kedepannya gitu, untuk lebih minimalisir, kan nggak ada yang tahu juga sih ya takdir mah. Nah, tadi juga kan sudah disebutkan oleh narasumber satu tentang penyebab tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 karena kelebihan muatan yang harusnya 30 ini malah 40, ini malah 53. Nah, maka dari itu kita bisa ambil hikmahnya. Jadi untuk lebih taat peraturan gitu. Apakah ada tanggapan dari narasumber 2? Tanggapan dari saya mah gitu. Penyebab bisa hancurnya kapal itu karena tekanan bawah air yang semakin menekan gitu. Semakin kita semakin dalam menyelami, pasti tekanan air itu akan merusak bagian kapal. Jadi kapal KRI Nanggala ini yang 402 ini dirancang untuk di kedalaman maksimal di 300. Tetapi ada fakta yang menyatakan KRI Nanggala ini memaksakan untuk menyelam lebih jauh dan menyebabkan kapal itu rusak atau sistem kapal itu rusak. Jadi yang saya simpulkan ini penyebab KRI Nanggala ini bisa hilang kontak dikarenakan KRI ini memaksakan untuk melebihi batas normal yang ditetapkan oleh si manufacturer atau pembuat kapal di Korea sana. Sekian. Baik, terima kasih untuk semua narasumber yang sudah menanggapi tentang KRI Nanggala 402. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan ditabahkan dan untuk korban semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terasa gitu ya, waktu terasa cepat. Baru saja tadi kita memulai diskusi ini. Sedangkan sekarang kita sudah di penghujung diskusi. Nah, ya kita bisa ambil hikmah gitu ya. Yang tadi disebutkan oleh yang barusan narasumber 2 untuk tidak menerobos ataupun melebihi dari yang diharuskan.
harus 300, ini malah melebihi tersebut. Nah, dari hikmah itu pun TNI AL mengajukan pengadaan kapal penyelamat kapal selam, yang dimana penyelamat kapal selam di Indonesia itu belum ada. Nah, karena kejadian ini, TNI AL mengadakan dan mengimpor dari negara lain. Apakah ada pesan dan saran sebelum ditutup untuk narasumber? Jika dari saya mas cukup, Pak Moderator. Yang lainnya, apakah cukup atau ada yang ingin disampaikan? Izin masuk, Pak. Silakan. Dari saya mah waktu dulu ya pas Bapak Prabowo masih debat dengan Pak Jokowi untuk memegang kekuasaan RI 1. Nah, Pak Prabowo bilang gitu, pertahanan Indonesia itu lemah. Dikarenakan apa? Dikarenakan fasilitas atau alat-alat tempur Indonesia itu kurang. Yang tadinya harusnya kapal selam itu minimal di Indonesia ada 12, kita mempunyai 5. Dan ada kapal selam yang wacana dari Presiden B.J. Habibie itu ingin mengakuisisi dari Jerman katanya. Tetapi sampai sekarang wacana itu tidak terjadi gitu. Malahan sampai kejadian sekarang itu baru diungkap lagi kejadian seperti itu. Terus membeli kapal selam itu bukan kayak membeli mobil dinas untuk ini, tetapi harganya juga $3.000, hampir setara 5 triliun sampai 6 triliun. Uang dari mana? Karena rakyat kita saja masih membutuhkan untuk makan aja susah keluarga kecil di masa pandemi sekarang ini. Jadi untuk pengadaan kapal selam itu sangat tidak mungkin untuk terrealisasikan di tahun 2021 atau 2022 dikarenakan kondisinya masih sekarang. Sekian. Baik, terima kasih untuk narasumber 2. Dari narasumber 3, apakah ada? Izin masuk ya, moderator. Nah, tadi mengenai apa ya? Akan adanya bukan penambahan sih, akan adanya kapal untuk penyelaman kapal selam. Menurut saya bagus juga gitu dari pemerintah negara Indonesia ini, apa ya? Mungkin dari hal itu lebih diperhatikan lagi gitu mengenai kelautan khususnya. Nah, tapi alangkah baiknya gitu ya, sebelum memang hal ini terjadi gitu kan, sebelumnya dipersiapkan terlebih dahulu sehingga apa ya, kesannya tidak seperti hal sudah terjadi gitu baru diadakan gitu, baru diperbaiki gitu. Nah, mungkin itu saja sih. Baik, terima kasih atas pesan dan saran dari setiap narasumber. Terima kasih sebelumnya gitu ya sudah menyempatkan waktu sedikit untuk Hista Podcast si Mas FKIP Unsil periode 2021 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas apa yang tadi sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Semoga corona ini cepat menghilang agar kita bisa bertatap muka langsung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Historian, satukan beda dalam satu warna, satukan beda teka dalam satu suara. Historia, jaya.